Antrean warga nampak mengular di halaman gelanggang olahraga remaja, GOR, Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Oktober 2024. Sembari membawa kertas undangan simulasi pemilihan kepala daerah, Pilkada, 2024, para warga tersebut nampak antusias menghadiri area yang disimulasikan sebagai tempat pemungutan suara, TPS. Beberapa ibu-ibu bahkan tampil berdandan dan membuat video TikTok sebagai bentuk antusiasnya. Berdasarkan pantauan warta kota di lokasi, nampak simulasi tersebut digelar bak pemilihan umum sungguhan. Dimulai sejak pukul 7 WIB, lokasi acara telah rapi dengan kursi-kursi tunggu, pembatas jalan, hingga papan penanda yang mudah dikenali pemilih. Bilik-bilik dan kotak surat pun dijajarkan di dalam aula GOR tersebut dalam keadaan rapi. Sementara kotak suara masih terikat oleh tali tias. Seraya dengan itu, suasana pesta demokrasi 5 tahun sekalipun nampak kental terasa. Menurut Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta, Dodi Wijaya, simulasi ini digelar untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemungutan suara dan pemahaman petugas penyelenggara terhadap peraturan perundang-undangan. Kata Dodi di lokasi, Kamis. Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk kegiatan hari ini seperti apa Pak? Ya, KPU DKI Jakarta mengadakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan dua tujuan. Pertama, mengecek pemahaman dari petugas penyelenggara. Yang kedua, mengecek efektivitas dari penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara. Ada beberapa hal baru yang akan dilakukan pada pilkada ini. Pertama, dari layout TPS. Untuk posisi pengawas TPS atas masukan dari Bawaslu akan ditempatkan di belakang Ketua KPPS dan di belakangnya KPPS 4 dan 5 untuk bagian absensi. Jadi pengawas TPS bisa mengecek kehadiran dan absensi pemilih. Yang kedua, akan ada pengaturan kehadiran pemilih supaya tidak jadi penumpukan, dan untuk pemilih pindahan akan disiapkan waktu dari jam 11 atau 2 jam sebelum pemungutan suara berakhir. Sedangkan pemilih tambahan, yaitu pemilih yang menggunakan KTP elektronik seperti biasa jam 12 sampai jam 1. Jadi kami himbau pada pemilih, pertama untuk pastikan mendapatkan surat C pemberitahuan pemilih, kedua nanti ke TPS hadir membawa KTP elektronik. Pak, kok yang disimulasikan saat ini itu kondisinya apa aja sih Pak? Ya, yang kita simulasikan ini apa adanya di TPS. Pertama, KPPS-nya menggunakan native KPPS, jadi KPPS asli dari penyelenggara Pileg Pilpres kemarin, pemilihnya juga pemilih dari warga sekitar. Jadi apa adanya kita tampilkan, dan kita akan mengecek sejauh mana alur dari pemungutan suara, pemahaman mereka terkait penggunaan suara, kemudian juga terkait dengan tata cara untuk nanti penghitungan dan penggunaan sirekap. Oke, nah tadi kan sempat beberapa kali dilihat nih ada yang misalkan kondisinya adalah kertas sudah tercoblos dan lain sebagainya. Nah, ini apa aja sih Pak yang disimulasikan di sini Pak, yang kondisi-kondisi seperti ini? Kita sih simulasinya normal ya, kecuali memang situasinya alamiah, misalkan terjadi keliru coblos, itu pemilih boleh meminta untuk menukar surat suara hanya satu kali. Kemudian ada pelayanan untuk pemilih prioritas, yaitu untuk pemilih disabilitas, ibu hamil dan lansia, itu ada tempat prioritas yang nanti nggak perlu antri. Jadi pemilih kita berikan pelayanan yang terbaik untuk nanti boleh pemilih prioritas bisa langsung menggunakan pilih tanpa antrian. Pak, kenapa sih dipilihnya di lokasi ini Pak, di Johar Baru? Kita sih cari lokasi yang strategis dan representatif supaya stakeholder, teman-teman KPU Kota, PPKPPS bisa hadir. Juga tempatnya juga mudah. Ada kendala mungkin Pak sepanjang simulasi hari ini Pak? Nggak ada ya, ini kan pemilih yang dari warga sekitar ya. Pertama terlihat mereka antusias ya. Bahkan terjadi antrian hadir ke TPS. Nanti kita evaluasi faktornya apakah kecepatan dari TPS untuk tanda tangan, untuk menyiapkan surat suara sehingga tidak terjadi antrian untuk masuk ke dalam TPS. Tapi ini menunjukkan pemilih antusias untuk hadir ke TPS. Jangan lupa subscribe ya.